Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh dan iman, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di akhir pekan lagi. Sungguh ajaib penyertaan Tuhan, pertolongan, penjagaan, dan pemeliharaan Tuhan. Adalah gembala yang baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan, buat penyertaanmu di sepanjang hari-hari hidup. Tak pernah sedetik pun engkau meninggalkan kami. Tak pernah sedetik pun engkau membiarkan kami. Kami tak pernah sendirian. Sebab engkau Immanuel. Engkau yang selalu ada menyertai hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab engkau lah penolong setia bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu, memuji, menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada Bapakku. Sekali mereka katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada tak usah ku cemas, takkan setakut. Tak usah ku timbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, kekuatan di hidupku. Bapa bedanya, Bapakku datang menyembah di sini.
Ku percayakan ada bagiku. Tak sanggup takut bangga setakut. Tak sanggup hilang dari dalamku. Kau sanggup cemas, kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat kau. Kami nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat aku. Hidupku haleluya, kami penyembah, kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah terpujilah kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau sungguh ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau penolong yang ajaib, Engkau penolong yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah yang sepertimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah.
Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Kami menyembah, kami menyembah. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Sebab daripadamu-lah datangnya pertolongan kami, Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang dan percaya kepada-Mu. Sebab pertolongan kami hanya datangnya daripada-Mu. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Bahkan berkali-kali Engkau telah menolong kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan hati kami mau tetap tinggal tenang di dalam-Mu, Tuhan. Dan daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hati kami tetap tinggal tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju kepada dengan penuh harap dan percaya akan pertolongan. Hari kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau punya banyak cara untuk menolong kami, Tuhan. Bahkan berkali-kali Engkau telah menolong kami sampai hari ini. Sehingga kami dapat berkata, Ebenezer, sampai sejauh ini Engkau Tuhan yang menolong kami. Suatu pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindunganmu dalam hidup kami. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah kasih-Mu, firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, satu firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini agak cepat kita karena beberapa teman di antara kita pagi ini akan berangkat ke Bungo, jadi supaya mereka bisa persiapan karena jam 6 ya akan mulai berjalan untuk menuju ke Muara Bungo. Tentu ada beberapa persiapan. Nah, hari ini kita masuk di dalam Mazmur pasalnya yang ke-121, sebuah pasal yang tentunya tidak asing mungkin bagi sebagian kita, karena Mazmur ini juga digubah oleh beberapa komposer modern dalam lagu-lagu yang sering dinyanyikan di gereja-gereja. Dan melalui pasal ini juga ada sebuah prinsip hidup yang kami praktek sampai hari ini, dan itu yang membuat kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang kami alami, situasi, kondisi apapun yang Tuhan izinkan, yang mungkin secara umum disebut dengan masalah, walaupun berkali-kali sudah saya katakan, di dalam kamus hidup kami, kata masalah itu sudah kami hapus. Karena bagi kami, segala situasi yang Tuhan izinkan, yang pada umumnya sekali lagi disebut orang masalah, itu hanyalah sebuah situasi yang Tuhan izinkan, sebuah cara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk Tuhan menunjukkan Dia berkuasa untuk menolong. Seperti berkali-kali yang saya kasih contoh sederhana, kalaupun sakit itu bukan masalah bagi kami, karena sakit bagi kami adalah sebuah cara yang Tuhan izinkan terjadi untuk Tuhan sendiri bisa menyatakan bahwa Dia adalah Yehova Rafa, Dia Allah penyembuh, Dia berkuasa menyembuhkan. Karena Dia berjanji oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengalami kuasa kesembuhan kalau
kita nggak pernah mengalami yang namanya sakit. Bagaimana kita bisa mengalami, memiliki Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mengadakan, Allah yang melimpahi berkat. Kalau kita tidak pernah pada situasi kita nggak punya. Atau bagaimana kita bisa mengalami Yehova Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Kalau kita nggak pernah mengalami sebuah situasi yang membuat hati kita gundah gulana dan gelisah. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saya berharap nggak usah dilabeli dengan masalah. Karena ketika satu situasi kita labeli dengan masalah, kita akan terintimidasi, tertekan dengan kata masalah. Seakan-akan masalah kita lah yang paling besar, masalah kita lah yang paling berat. Padahal kita bisa bernyanyi dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kita punya Allah yang lebih besar dari semua situasi kondisi yang kita alami, sehingga dia sanggup memberikan pertolongan di dalam keadaan itu. Mari kita baca Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi, apapun situasi yang sedang Bapak Ibu alami, maka prinsip utamanya adalah pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Bapak Ibu boleh lanjutkan dengan kata-kata apapun tentang Tuhan yang engkau kenal. Nasihatnya adalah jangan pernah batasi kebesaran Tuhanmu hanya dengan pikiranmu yang terbatas. Karena itu saja masalah yang sering terjadi dalam hidup banyak orang yang saya perhatikan. Yaitu membatasi kuasa Tuhan yang tak terbatas dengan pikiran dan pandangannya yang terbatas. Seperti berkali-kali yang saya kasih contoh ilustrasi. Allah kita ini kan pencipta langit dan bumi, dia lebih besar dari semua alam semesta ini. Situasi, kondisi yang disebut masalah kita tadi, mungkin hanya sebesar ini, bahkan lebih kecil. Tapi kalau kita hanya fokus kepada masalah dan kita taruh di depan mata kita dan di fokus kita, ya kita nggak akan pernah bisa melihat kebesaran Tuhan. Tapi ketika mata kita, iman kita tertuju hanya kepada kebesaran dan kedahsyatan serta kehebatan Tuhan, maka masalah apapun, situasi apapun, itu nggak akan ada artinya bagi Tuhan. Dan nggak ada artinya bagi kita. Makanya seperti pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Tapi dengan jelas dia jawab sendiri pertanyaannya, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari Selasa saya ajar SPK tentang Yesus adalah gembala dan penasehat yang ajaib.
Tentu kita bisa mengenal Tuhan kita itu dengan berbagai macam atributnya. Dia Tuhan, yaitu Kurios, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia Raja yang memerintah atas hidup kita. Dia Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia sahabat yang begitu mengenal isi hati kita. Tapi ingat, dia juga gembala yang baik bagi kita. Dia penasehat yang ajaib bagi kita. Apa yang bisa kita belajar dari atribut Tuhan yang disandang sebagai gembala dan penasehat yang ajaib? Firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal suaraku dan mereka mengikuti aku. Nah, perenungan hari ini bagi setiap kita, apakah Yesus itu menjadi gembala yang baik, menjadi penjaga dalam hidupmu? Dari sisi kita maksud saya. Kalau dari sisi Tuhannya udah jelas, memang dia gembala yang baik, dia yang mengenal kita sampai hal-hal yang detil dalam hidup kita. Tapi dari sisi kita, yang pertama, apakah kita percaya bahwa dia adalah gembala yang baik bagi kita, yang menjaga hidup kita, yang mengenal kita, yang mengetahui secara detil kebutuhan keperluan kita, dan dia sanggup memenuhinya. Seperti kalau Bapak Ibu kembali ke Mazmur 23. Nah, yang kedua, apakah engkau berlaku seperti domba yang mengenal suara gembalamu dan mengikuti apa yang kau dengar dari suara gembala? Itu yang seringkali menjadi problem dalam banyak orang yang saya temukan. Kalau dari sisi Tuhan, sekali lagi clear, jelas. Dia gembala yang baik, dia yang mengenal betul kita, sampai hal-hal yang orang nggak tahu, dia tahu. Karena dia gembala yang baik bagi kita. Tetapi dari sisi kita, apakah kita bisa menempatkan diri kita sebagai domba gembalaannya? Dan kalau bicara tentang domba, kenapa Tuhan menggambarkan orang yang percaya kepadanya itu seperti seekor domba? Nah, Bapak Ibu harus paham dari apa yang saya amati sampai hari ini, domba itu adalah satu-satunya binatang yang nggak punya sistem pertahanan dan juga nggak pernah punya sistem untuk menyerang. Domba itu binatang yang paling lemah, dia nggak bisa hidup sendirian, dia harus di dalam sebuah kumpulan dan harus digembalakan. Dan yang kedua, domba itu binatang yang paling bodoh. Jadi Tuhan itu gambarkan kita seperti seekor domba itu bukan karena nggak ada maksud. Tapi pertanyaannya adalah apakah engkau berlaku seperti domba yang benar-benar menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada tangan penjagamu, gembalamu. Atau engkau masih berlaku seperti yang lain. Kalau Bapak Ibu kasih contoh binatang apapun yang ada di dalam dunia ini. Mungkin kelihatan imut dan cute seperti kucing, anak kucing mungkin. Tapi coba ganggu dia. Dia punya sistem pertahanan dan dia akan segera menyerang dan membalas. Apakah kita masih bersifat seperti itu? Ketika orang mengusik hati kita, kita langsung protek, kita harus langsung balas. Atau kita cuman berteriak Tuhan tolong. Atau mungkin Bapak Ibu ngomong semut, semut itu mungkin binatang paling kecil, tapi jangan coba-coba ganggu. Dia punya sistem pertahanan dan sistem menyerang yang bisa membuat lawannya sakit, bahkan mati. Jadi perenungannya adalah kalau engkau mau menjadikan Tuhan itu sebagai penjagamu, sebagai gembalamu, yang menjaga hidup kita dengan gada dan tongkatnya,
yang memelihara hidup kita. Dari sisi kita perenungannya adalah apakah engkau berlaku seperti seekor domba yang perlu Tuhan dalam setiap langkah hidup. Yang firman Tuhan katakan ketika Tuhan jadi penjaga kita, memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan matahari pun nggak menyakiti kita, bulan pun nggak akan menyakiti kita. Dia penjaga yang nggak pernah tertidur, dia penjaga yang nggak pernah terlelap. Bahkan dia akan menjaga keluar masuk kita sampai selama-lamanya. Jadi hari ini Bapak Ibu, renungkan kembali firman Tuhan ini dalam hidupmu. Tentu sekali lagi bukan dari sisi Tuhannya, karena dari sisi Tuhannya udah clear, jelas, dan Tuhan buktikan sampai hari ini. Sampai hari ini kami begitu banyak mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penggembalaan Tuhan. Begitu detail dalam hidup kami. Kami nggak pernah kekurangan. Ya Bapak Ibu yang bertahun-tahun mengenal kami nggak pernah kekurangan. Ya salah satu contoh bukti kami nggak pernah kurang karena kami nggak pernah minta. Hanya orang yang merasa kekurangan lah akan minta sana minta sini kan. Karena kami punya prinsip apa sih itu kekurangan? Kapan kita bisa merasa kekurangan? Bukan sekali lagi bukan pada waktu uangmu nggak banyak, bukan pada waktu uangmu mulai berkurang, engkau merasa kekurangan. Tetapi ketika engkau nggak pernah punya rasa cukup, maka pada saat itulah engkau akan merasa kekurangan. Sehingga engkau akan merasa khawatir, terus ketakutan, sehingga sibuk kanan kiri nggak karuan. Padahal engkau punya gembala yang baik, yang berjanji engkau nggak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Jadi sekali lagi, apakah kita sudah bersikap seperti domba yang menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan penjaga kita? Yang daripadanya lah datangnya pertolongan kita. Apapun situasi, kondisi yang kita alami. Atau kita masih mengandalkan kekuatan kita, berusaha melawan segala keadaan dengan kekuatan kita. Bukan berarti kita berdiam diri, terus acuh tak acuh dengan situasi yang terjadi, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Kenapa? Supaya waktu kita menguasai diri kita, menjadi tenang, kita berdiam diri, kita mendengar suara gembala kita. Karena sekali lagi kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes, gembala kita itu mengenal suara kita, mengenal hidup kita, tetapi domba-domba itu juga harus mengenal suara gembalanya. Seperti Bapak Ibu mungkin pernah melihat video di YouTube bagaimana nggak semua orang diikuti oleh gembala. Hanya diikuti oleh dombanya. Hanya suara gembalanya yang diikuti oleh dombanya. Pertanyaannya, apakah engkau juga mengenal suara Tuhan? Seringkali yang kita dengar justru suara dunia ini yang begitu kuat, menakutkan, mengintimidasi, menebar kekhawatiran. Itu yang lebih sering didengar daripada suara Tuhan. Tapi belajar seperti Elia di satu masa, ketika hatinya gundah gulana karena dikejar-kejar oleh Isabel. Di tengah badai, di tengah angin yang kuat, dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, tenang, dia baru tahu Tuhan ada, Tuhan hadir. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Yang beberapa waktu yang lalu saya katakan, jiwa itu adalah area terbuka yang sering berkecamuk. Makanya ketika engkau menghadapi situasi kondisi apapun, kuasai dirimu, jadilah tenang, sehingga engkau bisa berdoa. Dan doa kita bukan doa satu arah, seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan. Kita hanya menjadikan satu pribadi yang kita panggil dengan Tuhan,
itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi hanya oknum pembantu yang kita panggil dengan nama Tuhan. Kita teriak-teriak perintah Dia, begitu selesai doa kita amin. Kita nggak dengerin lagi penjaga kita, gembala kita itu ngomong apa. Nah, domba itu mengenal suara gembalanya dan mengikuti aku, kata Yesus. Jadi sederhana hidup kekristenan, Bapak Ibu, kalau engkau mau menikmati penjagaan Tuhan yang setiap waktu memberikan pertolongan kepadamu. Dengerin suaranya, ikutin perintahnya. Aman hidupmu. Baik itu di dalam hidupmu secara pribadi, hidup dalam rumah tangga, hidup di dalam berbisnis di tengah-tengah kecamuk ekonomi hari-hari. Ketika engkau bisa tenang, dengerin suara gembalamu, dan engkau taat mengikutinya, aman hidupmu. Karena dia gembala yang baik akan menjaga kita, keluar masuk kita sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau sampai hari ini, yang memimpin hidupmu adalah pikiranmu di dalam kecamuknya. Mari tundukkan semua pikiran itu pada pikiran Kristus, pada suara gembalamu, dan taat ikutin dia. Hidupmu akan aman. Saya jamin Bapak Ibu, karena kami mengalami dan menikmati sampai hari ini. Dan itu akan kami tetap lakukan sampai selamanya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Silakan Hengki. Siapa yang bertugas hari ini doa ya? Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang baik. Terima kasih juga buat setiap anggota keluarga kami. Kami juga bersyukur buat kebaikan dan pemeliharaan atas setiap anggota keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat pagi hari ini berkebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang terus mengingatkan kami ya Tuhan. Kalau Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Biarlah pertolongan kami adalah Tuhan yang telah menjadikan langit dan beserta segala isinya ya Bapa. Kami percaya, biarlah kami akan menjadi domba-Mu ya Tuhan. Dan Kau Allah yang menjadi gembala kami yang menuntun setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup tidak dalam kekhawatiran lagi ya Bapa. Biarlah kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu terus ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapak. Dan juga Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Biarlah setiap kami juga terus berjalan bersama dengan Engkau dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan juga baik suami kami, istri kami, anak-anak, menantu kami, cucu kami juga Tuhan pelihara ya Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Ibu Cia-Cia ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberikan Ibu Cia-Cia kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Di mana proses menjalani kemo ya Tuhan, biarlah boleh lancar ya Tuhan, dan juga mendapatkan hasil yang baik ya Bapa. Dan juga setiap sel-sel yang uh, tidak bagus ya Tuhan, kami matikan ya Tuhan, biarlah bertumbuh sel-sel yang baru ya Bapa. Dan juga setiap organ-organ tubuh yang dalam tubuh Ibu Caca Tuhan, Tuhan pelihara di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Caca kebuatan kuasa-Mu dan juga anak-anaknya, Tuhan juga berkati, bahkan orang tuanya juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih, di pagi hari ini juga kami berdoa buat menantu dari Ibu Dokter Mirianti ya Tuhan, yang bernama Julastri Rondonuwung ya Tuhan,
yang saat ini juga menjalani kemo dan radioterapi ya Bapak. Biar Tuhan juga berkati, Tuhan juga menyembuhkan setiap sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak ya Tuhan. Biar Tuhan pulihkan juga di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Dokter Mirianti ya Bapak, di mana kemarin ya Tuhan menjalankan pemasangan ring ya Bapak. Biarlah boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan dan juga mendapatkan hasil yang baik ya Bapak. Dan juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Dokter Mirianti ya Bapak. Dan juga pemulihan, kesembuhan juga tercurah kepada Dokter Ibu Mirianti ya Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Siregar juga ya Bapak, memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan atas Pak Siregar juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sepakat terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, terus ada damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga pemerintahan yang ada ya Tuhan, dan juga pemerintahan kami, Pak Presiden Prabowo juga ya Tuhan, yang akan memimpin bangsa ini ke depannya ya Bapak. Tuhan juga terus taruh hikmat-Mu atas Pak Prabowo ya Tuhan, dan juga biarlah roh takut akan Tuhan juga terus ada di dalam kehidupan Pak Prabowo ya Bapak. Dan juga setiap kabinet menteri yang akan ditunjuk ya Tuhan, biarlah Tuhan juga campur tangan, uh, memilih menteri-menteri yang bekerja terus untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan pemerintahan ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak, kami juga mau berdoa bersepakat untuk Ibu Vivi, istri dari Bapak Ahyo. Sungguh biarlah mujizat-Mu, mujizat kesembuhan itu terjadi atas hidupnya, khususnya bagian kakinya, supaya ini meneguhkan hatinya untuk percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bahkan seluruh keluarganya boleh dimenangkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan perjalanan tim untuk ke Bungo pagi hari ini. Tuhan sertai pergi pulang kami dalam perlindungan penjagaan-Mu, dan biarlah kehadiran kami mendatangkan berkat bagi jemaat yang di Muara Bungo. Juga keluarga yang kami tinggalkan, Tuhan juga lindungi, jagai, dan Engkau yang pelihara setiap kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu dalam seluruh aktivitas kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bagi teman-teman yang mau ke Bungo,